Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, sekarang giliran Poco F3 ya. Di sini saya sudah update untuk config P4 nih cuy. Untuk LMC 8.4-nya ya. Ini keren banget sih asli. Karena di Poco F3 itu ada kamera telemakro ya. Dia ini 5 megapiksel, dia bisa autofocus sampai seperti kayak mikroskop gitulah teman-teman ya. Ini keren ya. Dari aplikasi kamera bawaannya juga dia bisa manual fokus ya untuk di kamera makro lensnya. Kita coba lihat nih teman-teman ya. Kita coba masuk dulu ke dalam aplikasi bawaan dari Xiaomi-nya. Kita masuk ke dalam mode Pro, kemudian kita coba masuk ke lens. Di sini kita coba ke ubah menjadi makro dan di sini kita bisa autofocus cuy. Lihat. Ini bisa deket banget. Nah ya, tuh. Sampai debu-debu seperti ini kelihatan cuy. Luar biasa ya, ini seperti kayak mikroskop di sini cuy. Tuh ya. Nah, tuh debu-debu yang ada di sini kelihatan di sini. Nah, teman-teman lihat tuh. Oke. Nah, jadi ini tuh bisa berjalan atau bisa aktif di config terbaru kali ini untuk di LMC 8.4 cuy. Kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya. Ini tampilan standar setelah install aplikasi LMC-nya cuy. Nah, di sini kita coba aktifkan atau kita coba gunakan config yang sudah saya konfigurasi sedemikian rupa cuy. Mantap pokoknya. Untuk kamera depan EIS-nya aktif. Kamera belakang utama ultrawide juga bisa cuy. Aktif EIS-nya ya. Oke, langsung aja di sini kita coba aktifkan, tinggal tap-tap aja di sini dan ini adalah config P4 LMC lens macro tele untuk Poco F3 cuy. Jadi bisa dicoba untuk config ini di smartphone yang memang ada atau punya macro lens telenya seperti kayak di Redmi Note 10 Pro itu sepertinya bisa cuy. Menggunakan config yang satu ini. Oke, langsung aja kita coba klik ya, kita import. Jebret. Nah, ini dia teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Oke, saya masih menggunakan LMC R14. Jadi seperti ini cuy. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada LCAP 3,7 cm. Kemudian juga ada ultrawide. Kita coba satu-satu ya. Di sini kita coba ke ultrawide dulu 119 derajat. Nah, teman-teman ini dia bisa ya aktif. Kemudian kita coba ke dimik, di sini ada beberapa dan semuanya bisa jalan cuy. Nah, ini ya. Kemudian kita coba ke makronya nih. Ini makro, teman-teman. Nah, ini dia. Ya, ini makro, teman-teman ya. Tuh, ya. Tinggal disesuaikan aja lah. Nah, fokusnya teman-teman. Kelihatan ya. Keren sih ini. Oke, kemudian kita coba lihat yang lensa LCA-nya nih. Nah, ini dia LCA-nya juga bisa, cuy. Oke, dan di sini Leica juga aktif, LDR aktif, resolusinya aktif ya, super resolusi. Jadi teman-teman nanti tinggal dicoba aja ya. Oke, langsung aja di sini saya akan coba berikan sampel foto-foto, video ya. Nanti teman-teman bisa disimak aja. Seperti biasa untuk video malamnya nanti nyusul aja ya sama yang video sebelumnya Poco X3 Pro belum sempet saya cuy ya untuk explore malam-malam hari gitu ya. Nantilah itu di video terpisah aja ya. Oke, teman-teman selamat menyaksikan dan wajib dicoba.
Oke guys, di sini saya coba tes ya. Ini kamera depan dari Poco F3 setelah update ke config versi 4 cuy. Dan di sini saya sudah setting-setting sedemikian rupa untuk mengaktifkan AIS di kamera depan si Poco F3 ini. Tapi sayang sekali di sini masih sedikit kurang smooth ya. Jauh lebih smooth Poco X3 Pro sebelumnya cuy. Tapi nanti tenang saja, kalau misalkan saya mendapatkan update atau saya sudah mendapatkan settingan yang paling pas setelah saya coba tes atau saya uji tes eksperimental, nanti saya akan kabari teman-teman cuy untuk update ke versi selanjutnya untuk config-nya ya. Tapi sementara ini udah cukup bagus lah ya, dibanding pas dulu sebelum awal-awal saya coba atau tanpa config, ini jauh lebih stabil cuy. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini aja mungkin sementara untuk perekaman kamera depan ya di Poco F3 1080p 30 fps. Oke. Ya. Oke guys, di sini saya coba tes record 4K langsung di 30 fps. Dan hasilnya ini smooth parah cuy. Ini stabil parah ya. Teman-teman bisa lihat sini. Oke. Ini saya jalan seperti ini biasa. Ini agak lari. Oke, dia masih stabil. Dan memang saya lihat sama sekali nggak ada jitter atau goyangan-goyangan mengganggu seperti itu cuy. Ini luar biasa ya. Ini stabil parah. Asli cuy. Ini di 4K 30 fps ya. Ini mantep banget nih. Ya tuh nih, kita coba sedikit agak lari. Nah ya, ini saya agak lari nih, tuh dia masih stabil banget cuy, asli ini recommended banget lah config-nya di Poco F3. Teman-teman nanti bisa dicoba aja ya. Oke, hasilnya seperti ini cuy. Nah sekarang kita akan coba tes 4K 60 fps untuk di kamera utamanya ya. Oke ya. Oh ya guys, di sini saya coba tes ini kamera utama, masih di kamera utama ya, belum ultra wide. Ini 4K 60 fps dan lihat teman-teman. Beh, ini hasilnya stabil parah ya. Kita coba sedikit agak lari. Oke, itu dia teman-teman ya. Tuh. Langit juga masih oke dan saya suka banget dengan kualitas warnanya ya. Warna dari rumputan, pohon ya, kemudian bangunan. Ini bener-bener natural banget cuy. Asli ya. Ini asli sih ini cuy. 4K 60 fps stabil ini. Sestabil ini cuy. Bahkan di kamera bawaannya sendiri untuk di 4K 60 fps kayaknya nggak bisa deh cuy. Kalau di sini bisa ini cuy ya. Ini luar biasa sih. Keren. Ya. Tuh. Mantap sekali ini mah ya. Mantap ya. Nah, sekarang kita coba tes untuk di kamera ultra wide-nya. Nah, oke guys, di sini saya coba record 4K di ultra wide 30 fps dulu ya, dan ternyata 4K nanti ultra wide 60 fps itu support cuy. Bisa cuy. Wah, mantap sekali ini mah ya. Lihat, ini saya jalan biasa seperti ini. Ini saya record di 4K 30 fps ultra wide. Luar biasa sekali teman-teman ya. Lihat, ini stabil banget. Keren pokoknya ini mah ya. Jadi semakin mantap ya untuk di Poco F3 kualitas dari kameranya cuy, dengan aplikasi Leica LMC X Cam ini ya. Lihat tuh view-nya, lihat view-nya. Ya. Kemudian warnanya, warna langit masih natural ya, warna kebiruan. Ini di 4K ultra wide 30 fps. Oke. Kita coba teman-teman dengan ultra wide di 4K 60 fps. Ini mantep banget sih. Asli ya, keren parah ini mah. Wajib cuy, wajib dicoba ya. Oke. Ya, oke guys, di sini saya coba record dan sekarang sudah di resolusi 4K 60 fps untuk kamera ultra wide-nya. Mantap cuy. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Ini bagaimana kelancarannya. Tuh, ya. Ini asli cuy. Ini recommended banget ya. Ini saya jalan agak cepat nih. Tuh, saya jalan agak cepat, dia masih stabil ya. Tuh, banyak anak-anak lagi mau foto di sana tuh ya. Ini ultra wide teman-teman, lihat ya. Jangkauannya seperti ini. Dan ini kalau saya coba zoom 2 kali ya. Untuk di lensa ultra wide ya, sepertinya sih ini kekop ya. Kepotong aja gitu. Nah, ini untuk kamera awalnya nih. Atau view aslinya ultra wide. Mantap ya. Ini keren parah sih asli.
Seriusan ini mah mantep banget. Tuh lihat awannya, lihat natural ya, keren asli. Iya, ini dia teman-teman, saya coba record di ultra wide 4K 60 fps dan ini adalah hasil tampilannya setelah saya balik kameranya. Saya coba vlogging dengan kamera ultra wide di 4K 60 fps, hasilnya seperti ini cuy. Bagaimana nih? Saya membelakangi matahari sebenarnya ini ya. Nah, gimana kualitasnya? Dan sekarang saya akan coba matahari di depan dan ini saya. Oke, gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya nih? Seperti ini ya. Apakah masih jelas wajah saya? Bagaimana dengan langitnya di belakang? Apakah bagus? Oke, ini di ultra wide 4K 60 fps. Oke guys, di sini saya coba tes ini record dengan menggunakan efek LCAV atau Leica Vibrant, dan di sini saya membelakangi matahari ya, matahari di belakang, dan ini untuk kualitasnya seperti ini. Jadi beda ya, tadi saya coba tes dengan menggunakan ultrawide, sekarang kamera utama karena LCAV ini tidak support di kamera ultrawide. Jadi bisanya di kamera utama aja cuy. Jadi seperti ini ya untuk Leica Vibrantnya. Dan di sini saya coba di depan matahari dan ini saya. Bagaimana untuk kualitasnya, apakah masih jelas wajah saya? Dan teman-teman bisa lihat untuk di bagian sana untuk kualitas warna awannya gimana menurut teman-teman. Oke. Jadi seperti inilah ya untuk kualitasnya LCAV atau Leica Vibrant. Mantap sih. Keren. Oke guys, di sini saya coba tes ini record dengan menggunakan kamera makronya cuy. Kamera telemakronya 5 megapiksel. Kita coba cari semut di sini ya. Ini ya kurang lebih jaraknya antara 3 sampai 5 cm doang cuy. Nah, tuh ada tuh semutnya cuy, kelihatan ya. Dan ini benar-benar memang keren banget sih. Di sini saya coba gunakan autofokusnya aja nih, nggak menggunakan manual fokus. Kalau menggunakan manual fokus ini akan jauh lebih keren lagi cuy. Dia akan lebih fokus seperti itu ya. Nah, jadi nanti yang pakai Poco F3 boleh dicoba nih ya. Rekam-rekam objek kecil cuy. Ini keren banget sih, asli mantap ya. Oke guys, itu dia ya. Tadi hasil foto-foto, video, dan bahkan saya coba tadi beberapa slow motion di Poco F3 ya. Luar biasa ini. Bisa 4K ultra wide. Ini sama seperti yang ada di Poco X3 Pro. Karena dia menggunakan chipset Snapdragon 870 sehingga ISP-nya dia bener-bener kuat ngangkat cuy. Kalau saya coba di Poco X3 NFC nggak kuat cuy, karena ya itu dia SoC-nya ya. Nggak mampu ngangkat ya sampai ultra wide di 4K 60 fps gitu cuy ya, nggak bisa. Nah, ataupun 4K 60 fps juga nggak bisa cuy gitu ya di Poco X3 NFC. Tapi di sini bisa. Ini luar biasa, dilibas abis ya, karena memang itu dia tadi chipset ya Snapdragon 800 series memang recommended cuy ya untuk menggunakan aplikasi LMC ini cuy ya. Keren pokoknya, mantep deh ya. Hasil foto-fotonya juga lebih bagus daripada yang pada saat awal saya coba tes cuy. Ini luar biasa sih di Poco F3 ya. Ini wajib teman-teman coba pakai config yang satu ini. Oke, itu aja teman-teman ya. Tadi teman-teman bisa disimak aja. Dan semoga ini informasi bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wajib pakai cuy ini. Foto-foto jadi lebih mantap lagi. Apalagi kalau menurut saya Poco F3 ini sebenarnya sini HP konten kreator cuy. Keren. Cuman sayangnya nggak ada OIS-nya aja sih itu.